Selamat sore, ibu-ibu kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang. Pada sore hari ini, kembali bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon kuasa Tuhan lewat doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini, di minggu ini. Kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, kami mau menyerahkan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat, supaya kami terus dikuatkan, dituntun, untuk mampu menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami, ya Tuhan Allah Bapa kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16 di bawah judul perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terlebih dahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Ibu-ibu kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi tentang seorang yang punya kebun anggur, lalu
menyewa pekerja-pekerja, menyewa orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya, kita mungkin akan menilai, kita mungkin akan melihat bahwa orang-orang ini tidak memperoleh keadilan. Orang-orang ini rasanya diperlakukan tidak benar. Hari ini firman Tuhan mengajak bersama-sama untuk kita merenungkan sebuah tema yang berjudul keadilan dan kasih karunia. Kita akan melihat dua sisi itu, keadilan dan kasih karunia pada bagian ini. Namun sebelumnya, saya mau mengajak ibu-ibu sekalian merenungkan sama-sama terlebih dahulu. Kalau seandainya ibu-ibu punya anak kan, ketika punya anak, lalu ada 2 orang anak, atau 3, gitu, 2 lah, saya bayangkan 2. Lalu ibu-ibu punya 1 roti dan hendak dibagikan kepada mereka. Sayangnya memang hanya 1. Apa yang akan dilakukan? Ibu-ibu hendak membagikan roti, tapi pembagian seperti apa? Ada banyak sebetulnya cara. Mungkin ada yang ibu-ibu membagi 2 saja begitu, yang kakaknya dengan adiknya sama rata, sama-sama besarnya, atau bisa juga yang kakak lebih besar, yang adik lebih kecil, atau mau melihat justru dari sisi yang lain, siapa tahu justru adiknya perlu dikasih yang lebih besar karena adiknya lebih lapar ketimbang kakaknya. Kakaknya baru habis jajan di luar, sehingga kakaknya nampaknya tidak perlu memakan roti itu yang atau mendapat ukuran yang besar sama dengan si adik. Ada berbagai macam alasan. Tetapi pertanyaan kemudian adalah, apakah yang adil atau manakah yang adil? Tentu saja keadilan itu bisa saja kita berpandangan bahwa kalau sama ukurannya itu baru adil. Atau kalau sesuai dengan besar dan kecil badannya atau dengan standar-standar tertentu. Tapi pada saat ini kita diajak bersama-sama untuk melihat perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya kita perlu melihat, mendengar, atau saya mau mengungkapkan kepada ibu-ibu begini. Keadilan itu sebenarnya tidak sesederhana membagi sama besar atau membagi sesuai kebutuhan. Karena pada dasarnya keadilan itu berkaitan dengan cara berpikir. Cara berpikir atau cara pandang tertentu. Karena itu melakukan keadilan harus disertai dengan memperbaiki cara pandang. Karena kalau terkait dengan cara pandang, keadilan itu juga akan berbeda tergantung situasi. Zaman dulu adilnya itu begini, zaman sekarang adilnya begitu. Belum bisa disamakan. Dari masa ke masa bisa saja standar keadilan itu berubah. Dulu ketika perempuan hanya di dapur saja itu adil. Selama perempuan melakukan apa yang menjadi tugasnya, laki-laki melakukan apa yang menjadi tugasnya. Lalu zaman sekarang, keadilan seolah-olah nggak seperti itu cara pandangnya. Karena cara pandang kaum perempuan juga sudah mulai banyak yang berubah. Kaum perempuan mulai merasa bahwa kami juga ingin melakukan sesuatu yang bukan hanya di dapur saja misalnya. Mau mengejar karir, mau melakukan kegiatan-kegiatan lain, apa yang menjadi minatnya, dan itu dituangkan dalam berbagai aktivitas. Ketika mereka bisa menunjukkan, itulah keadilan. Ketika mereka mendapat ruang, itulah keadilan. Zaman berubah. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan pada saat ini, bersama-sama kita melihat cerita yang mungkin kita juga cukup sering membaca, mendengar cerita ini, perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kayaknya sih nggak adil gitu ya bagi para pekerja. Kita melihat yang pertama, pekerja yang bekerja mulai pagi-pagi benar, diceritakan oleh Tuhan Yesus, ada seorang yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja
untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu, jadi yang pertama nih, pagi-pagi benar. Sepakat mereka, upahnya 1 dinar. Lalu, kira-kira jam 9 pagi, si tuan ini keluar lagi, lalu ketemu orang yang kayaknya bisa membantu mengurangi pekerjaan yang berat yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang sebelumnya. Oke, ditambah lagi masuk pekerja yang jam 9 dan yang jam 9 kalau yang pagi-pagi benar kemungkinan sih mereka jam 5, jam 6 pagi begitu ya. Lalu yang jam 9 itu mereka datang, mereka bekerja dan tiba-tiba dikatakan pergi jugalah pukul 12 si tuan ini ketemu lagi dengan orang yang bekerja, yang mau bekerja di kebun anggurnya, jam 12. Lalu kemudian muncul lagi ketika si tuannya berangkat lagi mencari, ketemu lagi dengan orang yang kok dari pagi, dia nggak kerja-kerja, dia seperti tidak melakukan apa-apa, begitu, hanya duduk diam saja. Sehingga si tuan itu bilang, kok kamu nganggur saja? Kata orang itu, karena tidak ada yang mau mempekerjakan kami. Oke, kalau begitu kamu bekerja saja di ladangku yang jam 5. Upahnya sama, dikasih. Lalu, si tuan ini ketika sudah mulai hampir malam, jam bekerjanya itu sudah hampir selesai, mungkin sekitar jam 6, jam 7 begitu. Nah, ketika sudah mulai hampir selesai pekerjaan mereka, mandornya dipanggil, lalu diminta untuk mandor itu panggil si pekerja untuk bisa mendapat upah. Tapi sang tuan minta panggilnya itu bukan dari yang kerja paling pertama, tapi justru yang kerja paling akhir. Yang kerja paling akhir yang jam 5 tadi, tentu saja waktunya hanya sebentar. Sehingga ketika sampai di bagian pekerja yang pertama itu mulai agak egois, agak kesal begitu kan, agak kesal, agak marah. Dan dikatakan di ayat yang ke-10, mereka datang menghadap sang tuan, lalu mereka mengira bahwa mereka akan mendapat lebih banyak, tapi ternyata sama. 1 dinar juga. Dan pada akhirnya mereka bersungut-sungut kepada sang tuan, lalu mereka bilang, kok yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang bekerja sehari suntuk, bekerja berat, menanggung panas, terik matahari, dan lain sebagainya. Kita kalau secara standar manusia biasa ya mungkin juga akan berpikir hal yang sama ya. Kenapa sang tuan hanya memberi upah yang sama dari jam kerja yang berbeda? Kita mungkin akan menjadi orang yang protes juga kalau terkait dengan hal seperti ini. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan 2 hal penting yang sebetulnya hendak disampaikan dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. 2 hal penting itu adalah yang pertama, Tuhan Yesus mengungkapkan soal milik. Maka dari ayat yang ke-14 itu dikatakan, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Dan ayat 15 kata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Tidakkah aku bebas? Jadi sebetulnya terserah si tuan. Tuan mau kasih berapa ya memang terserah tuan. Karena kalau melihat lagi di ayat 13 itu, sang tuan mengungkapkan, bukankah kita sudah sepakat? Jadi sebetulnya aku sudah melakukan hal yang adil. Karena aku memberikan sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Maka
justru akan menjadi tidak adil kalau sang tuan memberi lebih atau kurang dari apa yang sudah disepakati. Lalu kemudian si tuan ini mengatakan, aku selama aku melakukan hal yang benar sesuai dengan kesepakatan, maka aku bebas mau mempekerjakan siapapun pada waktu-waktu yang aku mau tentukan sendiri. Ini adalah tanahku, ini adalah kebunku, dan kalau aku mau mempekerjakan siapapun itu adalah hakku. Mau aku mempekerjakan siapapun jam berapapun, itu adalah hakku. Selama sang tuan yang pemberi kerja dan si penerima kerja itu menyepakati hal-hal yang memang harus disepakati terkait dengan gaji penghasilan yang diperoleh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama terkait dengan milik terserah sang tuan. Yang kedua, sang tuan ternyata punya trik tersendiri ketika hendak melakukan tindakan ini. Dan balik lagi, ini kita perlu lihat, ini bagian dari konsepnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan akan kerajaan Allah. Sang tuan itu menyatakan soal, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Yang pertama tadi, sang tuan tahu bahwa si pekerja ini merasa berkuasa, merasa ingin mengatur segala sesuatu yang sebetulnya tidak merupakan bagian dari kesepakatan. Sehingga berkaitan dengan milik sang tuan, si pekerja ini seperti mau mengatur, malah mau mengatur sang tuan. Lalu yang kedua, terkait dengan ketika tuan itu mempekerjakan orang-orang, lalu memberi upah, mulai justru dari yang terakhir, kita sudah mulai bisa curiga sebetulnya. Si tuan memang sengaja. Tapi sengajanya tuan untuk mulai membayar dari yang bekerja datangnya lebih lambat, yang bekerja terakhir, itu dulu yang dikasih upah, bukan pekerja yang pertama, karena si tuan mau melihat sebetulnya motivasi dari orang itu. Motivasi dari para pekerja yang bekerja di pertama. Apakah mereka ketika mendapat upah mensyukuri atau justru membandingkan dengan orang lain dan akhirnya iri hati? Maka sang tuan memang bertanya, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa ketika kita menuntut keadilan, itu hak kita. Tapi ketika menuntut keadilan harus didasari pada alasan yang benar. Jangan menuntut keadilan karena kita iri hati. Kok dia bisa, kenapa saya enggak? Jangan hanya berdasarkan itu. Itu berarti pemahaman kita masih belum benar tentang keadilan. Kita mau sama rata, padahal sama rata belum tentu adil. Keadilan yang perlu dituntut adalah ketika kita meminta apa yang menjadi hak kita. Karena tadi si pekerja dan sang tuan sepakat, kecuali si pekerja dan sang tuan tidak sepakat di awal. Maka sang tuan memang melanggar kesepakatannya. Tapi ketika sang tuan justru memberikan sesuai dengan kesepakatan itu, si pekerja tidak punya hak untuk menuntut sebetulnya. Kalau misalnya mereka pakai surat perjanjian pun tentang upah, pada saat misalnya melamar kerja lalu gajinya segitu, udah tanda tangan, pekerja itu nggak bisa menuntut sang tuan. Maka sang tuan juga dari perumpamaan ini, sebetulnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga dalam cerita yang semacam ini, kita diajak bersama-sama untuk melihat dua konsep tadi. Konsep tentang atau pemahaman tentang milik dan pemahaman tentang motivasi. Milik bahwa
kerajaan sorga, itu tentu saja pengajaran ini adalah terkait dengan yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Ada banyak orang yang mencoba menafsirkan bahwa ini terkait dengan orang Kristen yang Kristen awal, yang baru jadi Kristen, atau kemudian yang Kristennya baru, yang sudah dari kecil gitu. Tapi ini hal yang luas tentunya, terkait dengan kalau Tuhan memberkati orang lain, apakah kita iri hati? Apakah kita kemudian mau mengatur Tuhan? Padahal semua itu adalah milik Tuhan. Sederhananya gini, ibu-ibu. Ibu-ibu ketika punya masalah, berdoa minta kepada Tuhan. Saya pernah ada di situasi seperti ini. Suatu hari saya agak kecewa dengan Tuhan. Saya katakan saya kecewa. Karena pada saat itu saya melihat teman saya sepertinya kalau berdoa dijawab oleh Tuhan. Sementara saya minta, kok Tuhan nggak jawab-jawab? Tuhan nggak adil. Lalu saya mulai menuntut keadilan dari Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan situasi, dengan kondisi yang membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak adil, maka inilah soal keadilan dan kasih karunia. Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Maka Tuhan sebetulnya yang berhak untuk memberi apapun kepada siapapun, sesuai dengan kehendaknya. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Ada orang yang jahat minta ampun tapi berkatnya ya luar biasa gitu. Ada orang yang baik tapi kok sakit-sakitan, kok miskin, kok susah hidupnya. Ada banyak situasi yang membuat kita melihat rasanya dunia ini nggak adil. Rasanya kehidupan kita tidak adil. Tapi mari bersama-sama lewat firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk mengingat lagi segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita ini adalah bagian dari rencana dan rancangan Tuhan yang didasari dan kesemuanya itu dilingkupi oleh milik Tuhan. Berkat yang kita terima hari ini, gaji kah, makanan kah, anak-anak kah, atau apapun itu adalah milik Tuhan, dari Tuhan. Sehingga kalau Tuhan kasih, misalnya gini, kalau Tuhan mau kasih berkat lewat uang yang cukup, ekonomi yang cukup, jangan bandingkan kita dengan orang lain. Karena kita tidak akan bisa menemukan keadilan di sekitar itu, terkait dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain, membandingkan doa kita dengan doa orang lain. Kalau Tuhan kasih kita berkat ekonomi yang cukup hari ini, itu berkat dari Tuhan. Syukuri, kelola dengan baik, dengan bijak, minta hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih, berarti belum waktunya. Begitu juga dengan anak misalnya. Ada mungkin ibu-ibu, kaum perempuan yang masih menunggu anak, menantikan keturunan, atau cucu. Hari ini Tuhan ingatkan, anak pun adalah berkat milik Tuhan, dari Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih pada waktunya, Tuhan pasti kasih pada waktunya. Kalau belum, berarti belum waktunya. Semua ada pada waktunya, seperti si pekerja itu yang menanti ada yang kerja dari pagi banget, ada yang kerja tengah hari, ada yang kerja sore, tapi dapatnya sama. Ada yang menunggu lama, tapi ujung-ujungnya dapat. Ada yang meminta cuma sebentar, tiba-tiba dapat. Setiap orang ada masanya, ada waktunya. Bekerjalah, berusahalah, lakukanlah segala sesuatu yang terbaik. Karena ketika kita menuntut keadilan, kita perlu melihat Tuhan itu adil. Tuhan adalah Allah yang adil. Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita kecewa. Dan ini yang dikatakan di ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Kalau sang Tuhan saja mengungkapkan seperti itu, bagaimana tidak dengan sang
Pencipta, Tuhan kita, yang memberikan segala sesuatu selama ini dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan, kalau kita merasa tidak adil, kita merasa kecewa karena doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita merasa tidak adil karena posisi kita sebagai perempuan misalnya. Memandang keadilan yang dia bekerja, makanya dia dapat penghasilan, dia bisa enak menjalani kehidupannya, dia nggak perlu minta-minta dari suami. Sementara saya di rumah aja, aduh apa-apa harus minta dari suami. Seandainya kalau saya punya pekerjaan, saya punya usaha sendiri, ibu-ibu, tetaplah lakukan yang terbaik. Apapun itu. Kalau memang Tuhan mau izinkan kita, Tuhan membuka jalan untuk kita memperoleh pekerjaan, mau itu usaha dari rumah atau bekerja di kantor, Tuhan yang punya rencana. Tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab seluruh doa kita tepat pada waktu Tuhan. Bekerjalah terus, memintalah terus, karena kerajaan sorga itu terkait dengan damai, sejahtera, sukacita, dan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Maka hari ini, marilah kita terus melangkah di dalam terang kasih Tuhan, untuk terus mempercayai bahwa keadilan dan kasih karunia Allah terus ada dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan menuntun dan menguatkan kita semua. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa membawa syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada sore hari ini, mengingatkan kami pula bahwa Tuhan itu adil, bahwa kasih karunia Tuhan nyata. Tuntun dan sertai hidup kami ya Tuhan, sehingga ketika kami menjalani hidup, kami memiliki motivasi yang benar. Kami tidak iri hati kepada orang lain, hanya karena mereka lebih baik, atau memperoleh hal yang lebih dari apa yang kami miliki. Tuhan, jadikan kami kaum perempuan yang bijaksana. Jadikan kami kaum perempuan yang terus mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuntun dan sertai kami pula untuk kami senantiasa sadar bahwa apa yang kami miliki itu semua adalah milik Tuhan sendiri. Dan Tuhan menitipkan pada kami, Tuhan memberikannya pada kami untuk kami kelola, untuk kami terus kembangkan dalam kehidupan kami, bahkan untuk kami mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Entah itu berkat berupa materi, keuangan, ekonomi yang baik, ataupun kehidupan damai sejahtera bersama dengan suami, dengan anak-anak, cucu-cucu. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, sehingga dalam segala hal kami senantiasa memuliakan Tuhan dan terus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti menjawab doa kami pada waktu Tuhan yang tepat. Karena itu ya Tuhan, urapilah senantiasa seluruh kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, baik kaum ibu, remaja, pemuda, anak-anak, lansia, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang saat ini harus berada dalam kondisi terpisah dari suami, menjadi janda, Tuhan kiranya yang tetap kuatkan. Bahkan kalau Tuhan masih mempercayakan mereka untuk bertanggung jawab, mendampingi anak-anak terkasih di dalam perjalanan hidup mereka ke depan, membiayai sekolah mereka, masa depan mereka, Tuhan kiranya Engkau yang juga memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Karena kami tahu Tuhan, anak-anak pun adalah milik Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik untuk mereka. Maka berkatilah senantiasa perjalanan kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen di jemaat Tuhan, khususnya di tempat ini, di GKP Ebenezer Cawang. Berkatilah ya Tuhan,
mereka yang sedang bergumul dalam konflik, Tuhan kiranya juga yang memberkati. Kami mohon ya Tuhan, kiranya juga Engkau senantiasa memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, Komisi Pelayanan Perempuan, dan berbagai kebutuhan, kegiatan pelayanan, apapun aktivitas yang kami kerjakan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan kiranya Tuhanlah yang memberkati. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan persekutuan kami dengan gereja-gereja. Kami berdoa untuk seluruh fungsionaris gereja. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Pimpin dan sertailah selalu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan mereka yang bertambah usia, mereka yang sedang sakit. Tuhan kiranya tetap ada untuk mereka, memberkati mereka. Bahkan mereka yang ada dalam berbagai pergumulan lainnya. Tuhan, kami serahkan permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus dan bersama-sama kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.